Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim dingin minum teh peppermint, tambah gula biar nggak masuk angin. Sebelum saya tampilkan PowerPoint, mohon sediakan segelas kafein. Halo teman-teman mahasiswa semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat terus ya untuk menjalani hari. Teman-teman, saya ada pertanyaan. Apa yang ada di benak kalian kalau saya bilang gunung? Oh, mungkin gunung itu besar, indah, gunung adalah bagian dari alam. Tapi bagaimana jika saya bilang gunung sampah? Mungkin sebagian besar orang Indonesia akan berpikiran gunung sampah adalah gunung sampah TPS Bantar Gebang atau tempat pembuangan sampah dari DKI Jakarta. Survei membuktikan, menurut data dari United Nations Environment Programme, kita menghasilkan sekitar 400 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, dan mirisnya hanya 10% yang dapat terkelola dan didaur ulang. Sisanya mencemari tanah, sungai, dan juga lautan. Bayangkan teman-teman, apa yang akan terjadi pada bumi kita selama beberapa dekade ke depan jika plastik itu terus diproduksi, terus digunakan, tetapi penanggulangannya itu masih minim. Kenapa? Karena tingkat kesadaran manusianya itu masih rendah, teman-teman. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Jessica Indra Kirani, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Ingin ajak teman-teman mahasiswa Ubara Jaya untuk ikut pada salah satu program yang mendukung SDGs 12, yaitu Gerakan No Plastik Kampus Ubara Jaya, mewujudkan gaya hidup berkelanjutan di lingkungan mahasiswa. Nah, teman-teman, SDGs 12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuannya itu untuk menekankan pentingnya penggunaan sumber daya alam secara lebih efisien, yang dimana SDGs ini itu mendorong masyarakat dan juga industri untuk bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Salah satunya adalah penggunaan plastik. Teman-teman, menurut Saha Herani tahun 2024, partisipasi dan keterampilan mahasiswa dalam pengelolaan limbah plastik itu masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan plastik di kampus itu masih belum berjalan secara efisien dan juga konsisten. Padahal teman-teman, sampah plastik itu butuh waktu sekitar 500 tahun lamanya untuk bisa terurai dengan baik, teman-teman. Dan teman-teman bayangkan, umur kita aja sebagai manusia itu hanya kisaran 60-80 tahun dan mungkin paling lama hanya 100 tahun. Sedangkan plastik butuh waktu lebih lama dari itu, dan bayangkan jika setiap manusia aja itu mengkonsumsi banyak sekali plastik, dan yang ada dengan pengelolaan yang sedikit, itu malah akan menyebabkan limbah plastik itu tidak bisa didaur ulang, teman-teman, dan malah akan mencemari sungai, mencemari lautan, mencemari tanah. Dan teman-teman, ini menurut data dari BPS tahun 2025 bahwa total timbunan sampah di Indonesia aja itu sekitar 33,621 juta ton per tahunnya. Dan sampah plastik di Indonesia sendiri itu kurang lebih 64 juta ton sampah plastik, teman-teman. Itu plastik aja. Sekitar 3,2 juta tonnya itu terbuang ke laut. Teman-teman bayangin biota laut di sana, dan hewan-hewan laut seperti penyu, paus, lumba-lumba, bahkan banyak kasus yang mereka itu malah mati memakan sampah plastik, teman-teman. Nah, teman-teman, salah satu kampus yang udah mengadakan program no plastik ada dari kampus Universitas Indonesia. Pada tahun 2019, mereka mengadakan salah satu program, yaitu program Zero Plastik di lingkungan kampus. Jadi mereka berhasil membatasi penggunaan produk, barang, jasa yang menimbulkan sampah plastik. Nah, di sini juga mereka pelarangan menggunakan wadah plastik sekali pakai, jadi wajib membawa tumbler dan juga lunchbox dari rumah. Dan kerennya lagi, mereka itu berhasil mengumpulkan sekitar 4.611 botol plastik atau sekitar 73,19 kg dari mesin yang mereka ciptakan, yaitu reverse vending machine. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bagan. Nah, saya ingin highlight ya, teman-teman, mereka mulai dari penggunaan botol plastiknya itu menurun, terus kantong plastik juga berkurang, kemudian sedotan juga berkurang,
hingga volume sampah plastik di UI juga berkurang. Tapi yang lebih hebatnya lagi teman-teman, kesadaran mahasiswanya. Kesadaran mahasiswanya itu meningkat dari 40% menjadi 80% teman-teman. Dan itu yang menjadi kunci salah satu keberhasilan dari gerakan atau program Zero Plastik di Universitas Indonesia. Nah, untuk gerakan No Plastik Kampus Ubara sendiri kayak gimana sih? Yang pertama pastinya kita ada challenge nih. Challenge untuk bawa tumbler dan juga kotak makan sendiri dari rumah. Jadi nggak ada lagi tuh yang bawa kresek atau yang pakai gelas-gelas plastik. Kemudian challenge ini juga kita kampanyekan, kita sebarluaskan informasinya lewat media sosial, tentunya bisa TikTok, Instagram, Facebook, lewat kampanye dengan hashtag No Plastic Day. Dan juga kita juga mengadakan salah satu program workshop DIY barang dari plastik untuk meningkatkan kreativitas dan juga keterampilan dari mahasiswa tentunya. Tujuan dari kampanye ini tentunya selain untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kampus, tapi juga untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa soal konsumsi yang berkelanjutan, yaitu SDGs 12, serta mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan. Jadi teman-teman mahasiswa memiliki kesadaran untuk lebih aware terhadap lingkungan di kampus maupun lingkungan daerah Bekasi, seperti adanya program bersih bareng-bareng atau lebih aware untuk nggak buang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Nah, gerakan No Plastik Kampus Ubara Jaya ini tentunya punya dampak dan manfaatnya sendiri teman-teman. Yang pertama, dampaknya pastinya mengurangi gas emisi karbon. Yang kedua, lingkungan kampus kita menjadi lebih bersih tentunya. Penurunan volume sampah turun dari 20 hingga 30% di lingkungan kampus. Adanya perubahan perilaku konsumtif jadi perilaku yang berkelanjutan, dan juga meningkatkan citra kampus jadi Green Campus Ubara Jaya. Kemudian untuk manfaatnya sendiri banyak banget teman-teman. Salah satunya ada meningkatkan kesadaran tentang konsumsi berkelanjutan, kemudian juga mendukung program berkelanjutan universitas dan juga SDGs 12 tentunya. Kemudian menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa tentang kepedulian kita terhadap lingkungan. Kemudian juga menjadi contoh nyata penerapan green behavior bagi sivitas akademika, dan yang terakhir adalah melatih kreativitas dan kepedulian sosial kita. Nah teman-teman, gerakan No Plastik Kampus Ubara Jaya menjadi salah satu langkah awal bagi kita selain untuk mengurangi penggunaan plastik dari 20 hingga 30%, tapi juga untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang konsumsi yang berkelanjutan. Nah teman-teman, apa perubahan kecil, kebiasaan kecil bisa membawa perubahan besar, mulai dari lingkungan yang terdekat, lingkungan mahasiswa, lingkungan kampus, dan mulai dari kesadaran diri sendiri lewat 3 cara, yaitu reduce, reuse, and recycle. Teman-teman, mari bersama kita wujudkan kampus bebas plastik dan berkelanjutan. Mungkin presentasi saya cukupkan sampai di sini karena dia sudah bahagia dengan yang lain. Setiap cerita ada titiknya, setiap pertemuan ada perpisahan, dan pada video kali ini izinkan saya menutup presentasi dengan satu kalimat terima kasih. Saya Jessica Indria Kirani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.